Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ayo sebelum masuk pembelajaran, coba dicek dulu di sekitarnya sudah ada ballpoint, sudah ada buku catatannya belum? Nah, kalau yang sudah menyiapkan buku catatan dan juga pensil atau ballpoint, bagus. Nah, bagi yang belum menyiapkan pensil dan buku tulis, bisa sambil disiapkan ya. Nah, buku tulis dan pensil yang kalian siapkan menunjukkan bahwa kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, setelah mengecek ballpoint dan juga buku, coba dicek pakaiannya sudah rapi atau belum, dari atas sampai bawah. Ya, good job bagi yang sudah memakai pakaian dengan rapi. Meskipun kita melakukan pembelajaran secara online dan jarak jauh seperti ini, tidak bisa bertatap muka secara langsung, harapannya kita tetap menjaga kedisiplinan, entah itu disiplin waktu, disiplin perlengkapannya, ataupun dari kedisiplinan pakaian yang kita gunakan. Ayo, siapa yang belum mandi hari ini? Wah, kalau sudah mandi, pasti lebih semangat belajar hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika, menjelaskan keragaman budaya yang ada di Indonesia, dan juga mengerti pentingnya sikap persatuan terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ini gambar apa ya? Wah, apa itu? Gambar apa ya? Iya, benar sekali. Itu adalah gambar burung Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Nah, di kakinya itu terdapat tulisan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Iya, benar sekali. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Maksud berbeda-beda itu apa ya? Berbeda-beda apa ya kira-kira? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Perbedaan yang dimaksud adalah meliputi perbedaan suku, budaya, bangsa, adat istiadat, senjata tradisional, rumah adatnya. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu memiliki adat yang berbeda-beda loh. Yang tahu tidak contoh dari keberagaman budaya di Indonesia, dari rumah adat, senjata tradisional, pakaian adatnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Disebutkan dari Jawa Tengah mungkin, dari Bali, dari Nangroe Aceh Darussalam juga ada. Nah, mari kita lihat video berikut ini ya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang memiliki beragam suku dan budaya, sehingga Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa di daerah masing-masing. Berikut ini adalah beberapa contoh pakaian adat, rumah adat, tarian, dan senjata yang ada di Indonesia. Nangroe Aceh Darussalam dengan suku Aceh dan suku Gayo. Rumah adatnya disebut Krong Bade
dan pakaian adat bernama pidi. Ada juga tari adat yaitu tari saman dan senjata tradisionalnya yaitu rencong. Kemudian DKI Jakarta dengan suku Betawi memiliki rumah adat bernama Rumah Kebaya dan pakaian adatnya disebut sebagai Abang None. Sedangkan tari adat DKI Jakarta adalah tari topeng dan senjata tradisionalnya adalah golok. Selanjutnya ada Kalimantan dengan suku Dayak dan Pontianak. Rumah adatnya yaitu Rumah Lamin dan pakaian adatnya bernama Urang Besunung. Tari khas Kalimantan adalah tari gong dengan senjatanya bernama mandau. Kemudian Papua. Sukunya antara lain suku Asmat dan suku Dani dengan rumah adat bernama Hanoi dan pakaian adatnya dikenal dengan nama Asmat. Ada juga tari khas Papua yaitu tari musyoh dan senjata yang paling terkenal adalah belati. Contoh tarian adat lainnya yaitu adalah sebagai berikut. Ada tari piring, tari kecak, tari sajojo. Dan berikut ada beberapa gambar rumah adat di Indonesia. Selain itu, bahasa daerahnya juga banyak sekali. Ada bahasa Jawa, Batak, Sunda, dan Bali. Yuk bernyanyi bersama. Mana di mana anak kambing saya, masak sabiki di hurung bari-bari. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, kalau dicium merahlah pipinya. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Setelah melihat video pembelajaran tadi, hayo siapa yang bisa menjelaskan salah satu saja dari daerah satu saja dari rumah adat, pakaian, dan senjata tradisionalnya? Iya, betul sekali. Kalau anak-anak mendengarkan, pasti tahu tadi isinya di video ada apa saja, ada gambarnya juga ya, bagus sekali. Nah tadi di dalam video disebutkan ada dari Papua, contohnya ada senjata tradisionalnya, namanya pisau belati. Wah itu pasti tajam sekali ya. Nah selanjutnya, kenapa ya kira-kira kok dari Sabang sampai Merauke memiliki kebudayaan yang berbeda-beda? Kan kita berasal dari negara satu, yaitu negara Indonesia. Nah, mari kita bahas bersama-sama mengapa bisa terjadi keragaman budaya di Indonesia. Masih semangat ya belajar hari ini? Dan budaya di Indonesia. Yang pertama, latar belakang historis. Latar belakang historis emang kenapa, Bu? Nah, dahulu kala nenek moyang kita kan berasal dari daerah yang berbeda-beda. Berasal dari Jawa, dari Madura, dari Sumatera, dan lain-lain. Nah, pada zaman dahulu kala itu mereka melakukan kegiatan perdagangan atau melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain untuk melakukan kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lainnya. Nah, dari situlah, dari perpindahan atau dari perjalanan dari daerah satu ke daerah yang lain, kemudian bertemu dengan orang-orang dari budaya yang berbeda, kemudian nenek moyang dari pendatang akan mempelajari budaya di tempat yang disinggahinya, kemudian akan diajarkan kepada keturunannya. Maka dari itu kita memiliki keberagaman yang berbeda, karena di daerah masing-masing setelah di nenek moyang kembali ke tempatnya masing-masing itu mereka mengembangkan budayanya secara
individu atau secara berbeda-beda di setiap daerahnya. Kemudian faktor penyebab keragaman yang kedua yaitu perbedaan kondisi geografis. Nah, ada yang tahu kita kira-kira di Indonesia ini geografisnya sama atau beda ya? Iya, betul sekali. Meskipun kita dalam satu negara, satu Indonesia, kita memiliki geografis yang berbeda-beda. Ada yang di daratan tinggi, di daerah pegunungan misalnya, terus di daratan rendah, di daerah pesisir pantai atau di dekat hutan. Nah, itulah salah satu yang menjadi penyebab lahirnya keberagaman di Indonesia. Contohnya apa ya kira-kira? Nah, contohnya bisa dilihat dari pakaian adatnya. Misalnya daerah yang di daratan tinggi itu terkenal dengan cuacanya yang dingin, lebih sejuk dibandingkan di daerah yang lebih rendah. Nah, di daerah pakaian yang ada di dataran rendah tidak mungkin akan sama dengan pakaian yang ada di dataran tinggi karena suhunya saja sudah berbeda. Bayangkan kalau misalnya kita di sini Jawa Tengah termasuk di daerah daratan rendah akan memiliki suhu yang lebih tinggi atau lebih panas. Nah, dibandingkan dengan yang ada di daerah pegunungan, pasti di sana dingin. Kalau kita di sini misalnya hanya memakai baju lengan pendek atau celana pendek saja itu tidak apa-apa. Tapi mungkin kalau misalnya kita sedang ada di daerah pegunungan, kita akan merasa kedinginan. Nah, setelah itu dahulu kala kan masih ada peperangan, masih ada perang saudara dan lain-lain. Nah, baju tradisional ini juga digunakan sebagai identitas dan juga sebagai bahan perlindungan untuk melindungi dirinya dari serangan musuhnya. Kemudian yang selanjutnya, faktor penyebab keragaman yang ketiga, keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Nah, ada yang tahu maksud dari keterbukaan terhadap kebudayaan luar? Iya, jadi seperti yang Ibu jelaskan di sebelumnya, kita penduduk Indonesia tersebar. Ada yang tinggal di dekat hutan, ada di dekat laut, di dekat pegunungan. Nah, itu kan lebih dekat kepada misalnya ada di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia atau perbatasan antara Indonesia dengan Singapura dan lain-lain. Nah, kita bisa belajar budaya dari negara tetangga kita untuk menyerap energi-energi positif atau kebudayaan positif yang dapat kita contoh. Nah, namun keterbukaan terhadap kebudayaan luar ini harus kita filter, harus kita bentengi agar kita bisa membedakan antara kebudayaan tradisional atau kebudayaan asli Indonesia dan juga kebudayaan luar yang kita serap dari negara lain, agar kita bisa membedakan mana yang harus kita prioritaskan. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menjadi penyebab lahirnya keberagaman budaya di Indonesia. Nah, bagaimana kalian setelah mengetahui banyaknya budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pakaian adat, senjata tradisional, rumahnya, dan lain-lain? Pastinya bangga ya jadi orang Indonesia. Pastinya kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena memiliki keberagaman. Nah, keragaman adalah anugerah dari Yang Kuasa. Maka dari itu, keragaman ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, keragaman bukan alat sebagai perpecahan. Meskipun kita berbeda-beda dari asal daerah yang berbeda-beda, kita tetap berasal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu kita tidak boleh saling mencela, tidak boleh mengejek teman yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kita. Kemudian kita harus senantiasa
mengingat semboyan negara Indonesia. Hayo, semboyan negara Indonesia itu apa ya? Betul sekali, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, itulah yang harus kita pegang teguh. Meskipun kita berbeda-beda, berasal dari daerah yang berbeda, kita tetap satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari keberagaman itulah diperlukan sikap yang namanya sikap toleransi. Apa itu toleransi? Ada yang tahu toleransi itu apa? Iya, pintar sekali anak ibu. Toleransi adalah sikap saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dengan sikap toleransi ini, kita dapat terus bersaudara dengan tetangga kita, teman kita, atau orang lain yang meskipun kita memiliki keragaman yang berbeda. Selanjutnya, menerima perbedaan itu harus dimulai dari hal yang terkecil, dari diri kita pribadi. Dengan kita tidak boleh memandang orang itu berbeda, dia berbeda, dia bukan saudaraku, dia bukan berasal dari daerah yang sama denganku. Begitu ya anak-anak, meskipun kita tidak sama budayanya, tetapi kita tetap satu. Nah, sikap terhadap keragaman yang seharusnya kita miliki adalah yang pertama, tetap hidup rukun meskipun kita berbeda. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita saling membenci atau saling bertengkar. Itu tidak boleh ya. Karena keragaman itu adalah kekayaan, salah satu kekayaan yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, ikut melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia dengan melakukan, misalnya kita dengan mempelajarinya saja kita sudah termasuk ikut melestarikan, karena kita tahu apa saja budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, berteman dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kita adalah sama, makhluk sosial. Nah, untuk melakukan kegiatan pelestarian budaya apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, mari simak ya berikut ini. Yang pertama, mempelajari budaya Indonesia. Nah, seperti yang Ibu katakan sebelumnya ya, dengan mempelajari kita artinya menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mencintai budaya Indonesia atau mencintai budaya sendiri. Dengan dikatakan bahwa ayo cintai budaya yang ada di Indonesia agar kebudayaan kita tidak direbut oleh negara lain. Kemudian menggunakan bahasa daerah. Nah, penting sekali ya ini, meskipun itu adalah hal sepele. Anak mengetahui banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, coba tunjukkan bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan atau tunjukkan sebagai rasa menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Iya, bagus sekali. Dengan adanya keberagaman ini, kita harus saling menghargai, saling mencintai antara satu dengan yang lain, dan juga saling menjaga. Nah, berikut ini Ibu ada video pendek ya. Ayo, masih semangat? Kok sudah loyo belajarnya? Semangatnya sudah kendor nih. Wah, kalau gitu kita tepuk semangat dulu ya. Setelah itu kita baru melanjutkan video pembelajaran ya. Kita tepuk semangat. Nanti anak-anak ikutin setelah Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, alhamdulillah sudah semangat lagi ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja melihat video yang terakhir berikut ini. Oke. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah alasan untuk bersatu, bukan untuk perpecahan. Meskipun penuh dengan keberagaman,
budaya, keyakinan, warna kulit, Indonesia tetap satu. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Hargai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencelah. Cintailah budaya kita. Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Tadi adalah video terakhir kita pada pembelajaran hari ini. Kita diharapkan dapat menanamkan semua yang ada di video tadi, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu sudah membekali kalian tugas untuk kalian kerjakan bersama. Ini tugasnya adalah berdiskusi dengan 2 orang. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, kalian harus diskusi bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh berantem ya. Kemudian nanti kalau misalnya ditemukan kesulitan dalam mengerjakan tugas, nanti bisa ditanyakan di grup belajar, kita bahas bersama-sama ya. Atau kalau misalnya malu, boleh bertanya melalui langsung ke ibu juga boleh ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, betul sekali. Yang pertama, tadi kita sudah mengerti mengenai pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang kedua, mengerti keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Naroy, Aceh, Darussalam, DKI Jakarta, ada Jawa, ada Sunda dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita mengerti sikap persatuan dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Ayo, kita nyanyi bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo, siapa yang belum hafal? Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan kondusif. Semuanya mendengarkan dengan baik, tidak ada yang bermain sendiri. Alhamdulillah ya. Dan kemudian Ibu ingatkan kembali, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tadi hasil catatan pribadinya dibaca lagi. Kalau ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu langsung. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya.
jangan patah semangat meskipun kita masih dalam kondisi pandemi virus corona. Maka dari itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Nah, terima kasih anak-anak. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Ibu. Nah, sebelum itu mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.